Do inguni sang narendra darbewata dur angkara ing budi tanarima kesangipun Kiacan Cutaliwondo Arso Cekar Anilar nagarinipun Upadi kesangka mulya Britentram sajroning ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Saya akan bercerita dengan judul Legenda Kaki Yai Sugi, asal mula desa Kesugihan. Nah, cerita ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Legenda Raja Nusa Kambangan. Sebuah buku hasil karya peserta workshop penulisan cerita rakyat Kabupaten Cilacap. Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat megah, yaitu Kerajaan Keling. Dan rajanya yang sangat gagah, yaitu Prabu Bawana Keling. Sang raja sering merasa gelisah. Ia tidak pernah merasa puas dengan segala yang dia miliki. Lalu sang raja pun memutuskan untuk meninggalkan istana. Tahta kerajaan diserahkan pada putranya, dan sang raja pun memutuskan untuk mengelilingi Pulau Jawa. Setelah perjalanan jauh sang raja pun sampai ke suatu gunung, yaitu Gunung Selak. Sang raja pun duduk di sebuah batu yang sekaligus menjadi tempat hujan. Setelah menikmati keindahan Gunung Selak, sang raja pun tertidur. Dalam tidurnya, sang raja pun bermimpi bahwa sang raja akan bertemu dengan seorang pencari rumput yang miskin. Seketika itu pula, sang raja pun terbangun dengan rasa lapar yang luar biasa. Mengapa setiap orang bangun tidur lalu rasa lapar? Dulu di kerajaanku hampir semua makanan dapat aku santap. Dayang-dayang siap melayaniku dengan piring, sendok, hingga gelas berlapis emas. Tetapi tetap saja aku tak merasa puas. Mungkin jika ada yang mengantarkan nasi menggono seperti yang ada di istanaku, aku akan sangat merasa senang dan berterima kasih. Gumam raja. Suara raja menggema dari dalam gua Gunung Selak, sehingga terdengar oleh si pencari rumput. Lala untuk ya, dan sudah aku harus segera pulang dan membuat kumpang dengan menggono. Si pencari rumput pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, berkatalah pada istrinya,
istriku, cepat sini, cepat, sediakan beras yang enak dan wangi. Setelah itu, kita harus memotong ayam jago dan membuat tumpeng di kamar gono. Aku akan memetik kelapa hijau di belakang rumah kita. Si istri terheran berpikir, apa yang telah terjadi dengan suaminya pada saat sedang berebut. Namun, karena itu adalah perintah dari suami, bergegaslah si istri membuat tumpeng segamogono. Tanpa menjelaskan apapun, setelah membuat tumpeng dan memetik kelapa hijau, si pencara rumput dan istrinya pun bergegas menuju Gunung Selok. Terkejutlah sang raja ketika melihat pasangan suami istri berada di bawah batu-batu tempat raja bertapa. Lalu bersabdalah sang raja, "Mengapa kalian bisa mengetahui jika aku sedang menginginkan segamogono dan kelapa hijau?" Lalu si pencara rumput dan istrinya pun menjawab, "Sang Sutapa, ketika Anda berkata tentang itu, saya sedang berada di bawah batu yang rata dan luas. Saat itu saya sedang mencari rumput untuk kebutuhan ternak." Lalu sang raja pun menjawab, "Oh ya, terima kasih sekali. Nasi mogono ini saya terima. Dan ingat, wakul, rinjing, dan dahan kelapa muda ini jangan sampai dibuka sebelum kalian sampai di rumah." Lalu si pencari rumput pun menjawab, "Oke, saya akan tahu." Nah, karena hari sudah menjelang malam, si pencari rumput dan istrinya pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, terkejutlah ketika wakul, rinjing, dan belahan kelapa muda itu berisi emas milik Raja Brana. Seketika itu pula si pencari rumput dan istrinya pun menjadi kaya raya. Orang-orang menyebutnya dengan nama Kaki Sugih dan Nyai Sugih. Nah teman-teman, tahu nggak arti sugih itu apa? Daniel kasih tahu ya. Sugih dalam bahasa Indonesia berarti kaya raya. Teman-teman, daerah yang Kaki dan Nyai Sugih tinggali tersebut sekarang diberi nama Kesugihan, yang merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Cilacap. Teman-teman, begitu ceritanya. Dari cerita tersebut, pelajaran yang dapat kita petik adalah kita harus mensyukuri semua yang kita miliki. Dan jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.